Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, senang sekali saya Azir Akbar kembali menjumpai Anda di Dialog Kabar Jambi untuk edisi hari ini, edisi Kamis 10 April 2025. Semoga saudara selalu dalam keadaan sehat dan juga tetap luar biasa. Dan kita masih membahas tentang anak-anak muda berprestasi dengan minat khusus, kemudian juga hal-hal terkait dengan bagaimana anak muda tidak hanya berdampak terhadap dirinya sendiri, tapi juga terhadap lingkungan. Nah, yang menarik adalah ketika kita membahas tentang era perkembangan, kemudian juga globalisasi. Yang paling menarik adalah ketika membahas tentang perkembangan teknologi, ya. Teknologi ini sekarang sudah sangat masif, kemudian juga beragam. Ada namanya AI, kemudian artificial intelligence, kemudian juga ada beberapa bentuk development dari permainan-permainan tertentu. Nah, salah satunya adalah di bidang permainan berbasis online atau game online. Nah, ternyata game online ini jika digeluti dengan baik gitu ya, kemudian juga didampingi dengan sempurna, ini akan membentuk atlet-atlet berprestasi. Salah satunya adalah atlet di bidang e-sport. Nah, e-sport ini banyak cabangnya. Untuk membahas tema kita pada hari ini dari hobi menjadi prestasi, saya sudah ditemani dengan dua narasumber kita pada hari ini. Kita penasaran juga nih seperti apa ya perjalanan, kemudian bahwasanya ternyata kalau secara kontekstual banyak orang yang bilang game ini negatif gitu ya. Ternyata kalau diarahi dengan lebih baik bisa jadi berpenghasilan, bahkan juga bisa dikenal secara luas. Nah, untuk membahas topik kita saya akan sapa terlebih dahulu narasumber saya yang pertama. Ini sangat luar biasa menyempatkan hadir bersama kita dan juga berbincang. Ada Bang Ade Saputra. Ini selaku ketua dari ESI Kota Jambi ya, Bang Ade Saputra SEMM. Selamat siang, Bang. Siang. Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Iya, jadi nanti jadi biar kita bisa tahu nih dari ESI atau ESI ini kepanjangannya apa, Bang? E-sport Indonesia. E-sport Indonesia. Jadi nanti kita melihat di bagaimana sebenarnya perkembangan e-sport di Indonesia, kemudian juga apa saja yang menjadi tolak ukur kemajuan dari game-game ini sendiri ya, Bang ya, karena pasti basisnya banyak sekali gitu ya. Nah, menemani Bang Ade ini ada yang nggak kalah menarik. Ini nama panggungnya Samde gitu ya. Tapi ini mungkin teman-teman di Jambi pasti kenal banget sama beliau ya. Ini saya sapa dulu, ada Bang Irgi Ahmad Maulana Ibrahim selaku atlet e-sport Kota Jambi. Ya, halo Bang Irgi, sehat? Sehat, alhamdulillah. Jadi saya panggilnya Bang Samde atau Bang Irgi? Boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya ya. Bisa Irgi, bisa Bang Samde. Iya, Bang Samde ya. Kayaknya Bang Samde ada ya. Kalau Irgi nih agak-agak kebelit ya lidahnya ya. Jadi nanti kita akan berbincang juga nih sudah berapa lama menggeluti game, ternyata sangat-sangat menarik gitu ya permainan ini. Dan untuk saudara atau pemirsa yang ingin bergabung bersama kami di Line Interaktif atau ingin berbincang nih teman-temannya Bang Samde atau juga temannya Bang Ade ya, ingin bertanya dan juga berdiskusi secara langsung, bisa saja langsung di 0741 6385 atau di 0811 743 3133 ya, seperti yang di layar kaca kita. Nah, ini menarik sekali ya ketika kita membahas tentang perkembangan dan juga istilahnya e-sport ya, karena ini sesuatu yang baru, karena sebelumnya orang menyatakan ya game ya hanya permainan gitu. Ternyata sekarang sudah menjadi olahraga. Mungkin bisa dijelaskan dulu nggak, Bang? E-sport ESI ini apa, kemudian perkembangan e-sport dan lain-lain, Bang? Ya, terima kasih Mas Rido. Yang pertama dari ESI Kota Jambi terlebih dahulu mengucapkan minal aidin wal faizin karena kita masih di suasana bulan Syawal ya kan. Selamat berlebaran teman-teman pecinta e-sport yang ada khususnya di Kota Jambi. Jadi melihat perkembangan e-sport hari ini ya memang sangat masif ya kan, artinya perkembangannya juga cukup tumbuh lebih pesat lagi ya kan. Jadi pasca SEA Games 2021 memang cabang olahraga e-sport ini sangat-sangat diminatin. Terbukti untuk Indonesia saja ya kan, dari data yang sempat kita himpun itu kita berada di posisi ke-3 dunia loh. Jadi setelah China dan Amerika itu ada Indonesia penggemar gamesnya. Nah, untuk Kota Jambi sendiri memang menjadi parameter. Nah, dari sekian banyak games kita juga menelurkan ya kan, artinya kita juga mengkaderisasi atlet-atlet dengan banyak ya kan. Nah, terbukti atlet-atlet ESI Kota Jambi itu bermain di level nasional maupun di internasional. Mungkin bisa saya sebutkan kayak Irgi tadi sempat bermain di Alter Ego. Terus juga ada beberapa atlet kita yang bermain di Onyx, RRQ, terus EVOS dan Bigetron. Nah, artinya anak-anak muda Jambi itu tidak kalah saing gitu loh ya kan dengan teman-teman dari provinsi lain. Jadi bermainnya pun juga bukan hanya kita memainkan mereka itu di level kota,
kita sempat memainkan di level-level nasional maupun internasional begitu. Wah, Mas. luar biasa. Saya Iya. merinding mendengar karena klub-klub besar tadi yang disebutkan ya, dan Iya. klub-klub yang tidak hanya terkenal di Indonesia bahkan Iya. internasional gitu ya. Dan anak Jambi ternyata bisa bersaing dan mampu Iya. gitu ya. Nanti kita lanjutkan lagi ya Siap. Bang, kita ke Irgi atau Mas Samde nih, Bang Samde. Bang, cerita dulu deh, mungkin kenalan lebih lanjut. Kalau saya tadi kan sedikit nih, mungkin latar belakangnya, kemudian aktivitas dan kesibukannya, terus hal-hal lainnya, kenapa akhirnya tertarik nih sama bidang permainan elektronik ini, Bang? Saya ini memang dari kecil itu memang suka banget main game. Dari SD itu saya sudah dibelikan dulu itu zamannya PS. Oh, PS. PS2 itu. Terus mulailah berkembang ya adanya mobile itu. Masuklah di waktu SMA. Nah, itu pertama kali itu tahu Mobile Legend. Tahu Mobile Legend, cuman itu belum kompetitif, belum yang kayak menghasilkan, itu hanya sekedar hobi. Masuk ke kelas 2 SMA itu baru mulai ada kompetitifnya. Itu pertama kali saya nonton itu Sain Indo itu turnamen MSC itu. Saya kayak menggebu-gebu gitu. Saya pengen seperti dia gitu. Itu idol saya itu Aura gitu. Saya pengen banget seperti dia. Terus akhirnya ya saya terus kembangin hobi saya. Emang orang tua nggak dukung karena belum menghasilkan Ya, gitu. karena game apa gitu Iya, ya. apalah game. Akhirnya saya buktikan bahwa saya ikut turnamen. Terus waktu saya sudah memasuki kelas 3 itu, waktu itu Covid kalau nggak salah kan. Terjunlah saya ke dunia yang benar-benar kompetitif. Ya masih di Jambi, namun luas lingkupnya di seluruh Jambi lah. Turnamen di WTC itu saya pernah mendapatkan juara 1. Kemudian waktu masuk kuliah itu, semester pertama barulah saya masuk ke tim yang namanya itu tim komunitas masih, namanya JW Esport. Nah, disitulah saya berkembang, saya disupport oleh tim gitu kan. Barulah kenal ya ESI, di rekom ke ESI karena berprestasi kan JW Esport ini. Saya pernah ikut turnamen, ya banyak lah saya ikut turnamen. Pernah ke Pekanbaru saya juara, ke Padang saya pernah turnamen Erafon itu nasional, itu pernah saya juara. Terus juga ke Palembang, ke Riau juga pernah. Ya itu saya akhirnya di rekom ke ESI. Terus saya sambil kuliah itu, saya menggeluti itu sambil kuliah, nggak mengganggu. Akhirnya pelan-pelan orang tua ya support lah gitu, karena ada penghasilan gitu dari game apa yang kita dapat itu ada. Ya nggak kayak merugikan kayak zaman sekarang kan orang gabut dikit main gamenya beda gitu. Game online zaman sekarang kan judi itu. Itu saya nggak merekomkan ya teman-teman. Itu kayak kalian meluangkan waktu hanya untuk hal-hal bodoh itu nggak boleh itu. Harusnya ya kayak lebih positif itu, main game itu nggak apa-apa kalau menghasilkan gitu, kalau digeluti. Cuman jangan sampai lupa waktu. Yang penting ingat waktu. Ya mainnya tuh ya positif lah gitu. Insya Allah menghasilkan. Baik. Berarti istilahnya selama memang progresnya baik gitu, orang dan lingkungan juga akan mendukung seperti Iya, itu ya. kalau progresnya baik. Ini menarik tadi, ada beberapa prestasi. Salah satunya di prestasi di tingkat Sumatera gitu ya. Di tingkat nasional selain di Sumatera pernah paling jauh kemana? Paling jauh saya pernah ke Jakarta. Pernah. Itu aja sih. Oh, paling jauh ya. Paling Kalau jauh. untuk tingkat kompetisi kan biasa habis COVID nih kan sudah mulai ada pertandingan virtual gitu. Apakah sudah pernah ke tingkat internasional, Bang Igri? Internasional sih pernah, cuman bukan yang gede banget gitu. Itu ada One Esport. Itu pernah itu diikuti 4 negara. Ada kalau nggak salah Indonesia, Malaysia, Filipina, sama Singapura. Itu saya pernah itu mengikuti itu. Namun ya sayangnya belum dapat juara. Juaranya cuman di tingkat regional di Indonesia, baru dipilih ke tingkat yang internasional. Wah, luar biasa ya. Tapi kita sudah sangat-sangat bangga loh, karena tidak semua orang maksudnya bisa diarahkan dengan lebih positif ke sana gitu ya. Karena kan biasa game ya udah main aja gitu ya. Berarti kesibukannya kuliah sekarang? Kuliah. Di mana, semester berapa, Mas? Kuliah di UNJA, jurusan Ilmu Politik. Oh, ilmu politik. Semester 8. Lagi nyusun. Lagi nyusun nih ya. Lagi Kita nyusun. doain semoga Mas Samde nih ya cepat selesai gitu ya, dan dengan proses-prosesnya. Nah, kita mendengar nih Bang Ade ya, bahwasanya memang perjalanan untuk seseorang menemukan titik kesukaannya itu beragam gitu ya. Nah, kalau Bang Ade melihat seperti apa nih, harusnya orang tua mungkin melihat anak-anak yang suka bermain game sekarang bisa diarahkan lebih positif, Bang? Iya, kalau untuk organisasi yang saya geluti bersama teman-teman ini yaitu e-sport ya kan, kita melihatnya memang berangkatnya dari rumah dulu. Nah, dengan adanya asosiasi ini, ada e-sport ini yang berada di bawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia ya kan. E-sport itu hari ini sudah menjadi cabang olahraga prestasi. Nah, jadi untuk orang tua jangan ragu gitu loh ya kan, jangan takut. Artinya dari ESI pun juga memonitoring. Nah, artinya kita cukup selektif dan kompetitif ya kan. Nah, untuk melahirkan bibit-bibit atlet tadi. Nah,
Kalau untuk program dari pusat itu ada yang namanya Garuda, itu sudah berjalan di beberapa sekolah di tingkatan SMA. Nah, untuk di leveling kota sendiri kita bikin yang namanya kejuaraan daerah. Nah, dari kejuaraan daerah ya lahir teman-teman seperti Irgi dan teman-teman yang itu kita support ke kejuaraan provinsi. Nah, dari kejuaraan provinsi kita support ke kejuaraan nasional. Nah, artinya peluangnya pun juga cukup besar. Nah, dengan adanya ESI juga teman-teman atlet ini memang setiap setiap minggu, bulan itu kita memang ada monitoring. Nah, artinya memang kesiapan atlet-atlet Kota Jambi itu memang kita persiapkan sematang mungkin dan alhamdulillah sampai dengan tahun 2024 ini masih menjadi juara umum di level Provinsi Jambi. Wah, luar gitu. biasa ya. Jadi monitoringnya ini yang menjadi salah satu indeks keberhasilan juga ya bagi seperti itu. Nah, untuk di ESI sendiri, ESI ini dibentuk tahun berapa tadi, Bang? Kalau ESI sendiri di pusat itu 2020. Nah, sementara kita di Kota Jambi ini saya diamanahkan itu di tahun 2022. Nah, artinya sudah berjalan hampir 3 tahun lebih. Tapi ya, terbilang baru, tapi prestasinya juga tidak kalah saing gitu ya, sudah sampai tingkat-tingkat yang cukup tinggi, bahkan sampai klub-klub internasional dan nasional tadi ya. Nah, ini menarik juga Bang, kalau untuk jumlah klub yang ada di Jambi ataupun juga komunitas nih yang di bawah naungan ESI ada berapa Bang Sri? Kalau jumlah komunitas maupun klub itu puluhan. Nah, jadi beberapa game yang memang cukup populer itu jumlahnya itu bisa ratusan, seperti Mobile Legends ini kan memang salah satu game yang memang populer ya kan. Nah, mereka itu banyak sekali komunitasnya ya kan. Nah, jadi memang yang kita monitor itu memang klub-klub yang memberikan bibit yang baik ya kan. Itu yang kita betul-betul kita perhatikan. Nah, jadi setiap teman-teman komunitas yang bikin namanya gelaran event, nah itu kita monitor. Nah, untuk selama kepengurusan saya itu per 1 bulan itu banyak sekali lah saya mengeluarkan surat rekomendasi yang outputnya itu kita monitor. Jadi bibit-bibit atlet yang kiranya bisa kita rekrutmen untuk menjadi atlet ya lahirnya dari teman-teman komunitas seperti komunitas JW tadi dan lain-lain ya karena jadi kalau untuk Kota Jambi sendiri ada 4 lah kira-kira yang memang lagi populer, Mobile Legends, Free Fire, terus ada yang namanya PUBG dan yang terakhir ini eFootball. eFootball ini agak unik ya kan karena memang rata-rata bukan lagi Gen Z tapi milenial lah ya kan. Nah, artinya usianya pun juga mundur sedikit karena memang mereka hobinya mungkin dari gelaran konsol PS1 itu. Nah, jadi mungkin ya seusia saya yang sudah mau 35-an ya kan. Nah, itu masih ikut bermain ya kan. Jadi kita sempat kemarin bikinkan wadahnya ya kan. Nah, artinya kan ini kan sebuah ekosistem yang memang butuh kolaborasi ya kan. Artinya lebih dari ribuan. Jadi setiap gelaran event kita itu kita bisa rangkul itu paling sedikit itu 1.000. Setiap gelaran kejurda itu kita bisa rangkul 1.000. Nah, bayangkan kalau 1.000 ini kita monitor dengan baik, terus kita kasih kiat-kiat yang tentunya bisa mendorong mereka untuk berprestasi kan ini kan alhamdulillah. Dan artinya terjauh dari hal-hal yang tidak baik seperti judol dan lain-lain gitu. Wah, itu yang salah satunya ya. Kita ke Mas Hamdi nih, Mas. Kalau misalnya kita melihat kan posisi dan juga polanya. Kalau di atlet-atlet biasa kan ada istilahnya pendampingan kemudian juga pengembangan, baik misalnya pemanasan, stretching dan lain-lain atau juga ada lari dan lain-lain. Nah, kalau di olahraga e-sport apa aja tuh yang biasa dilatih untuk bisa menjadi atlet profesional, Mas? Kalau menjadi atlet itu terakhir saya ikut pelatihan dari ESI ya, dari atlet ESI sendiri itu yang pertama itu bangun pagi. Itu penting karena kita bukan cuma sekedar tangan kan, itu berpikir juga. Kalau kita bangun pagi terus kita plan kita pagi mau ngapain atau kita mau latihan, mau sarapan ya, terus kita jam siangnya kita mau latihan lagi, terus mungkin yang sebagian musim sholat gitu kan. Ya stretching tangan itu juga penting sih. Tangan itu stretchingnya itu tadi latihan kan. Latihan tangan. Ya. Tapi ini menarik sedikit. Berarti kalau ada teman-teman yang bermain game online sampai larut malam itu salah sebenarnya. Harusnya istirahatnya cukup. Harus istirahat cukup. Okay. Karena tidur yang cukup itu penting buat berpikir. Karena di ESI itu ya sangat dibina. Saya terakhir itu di ESI itu pertama saya ikut pernah ESI Kota ya, Bang Adi yang bina itu saya dapat dapat emas. Porprov kan itu dibina seperti itu. Bangun pagi, sarapan kan di hotel kan, sarapan ya sudah selesai sarapan baru nanti latihan lagi untuk sebelum tanding kan. Ya udah setiap hari kayak gitu. Kalau malam tuh nggak disarankan sih. Mau di tim besar manapun. Itu pokoknya
Saya di Alter Ego waktu itu di GH itu di gaming house itu jam 10 sudah dibolehkan tidur, bukan dibolehkan, diwajibkan tidur. Iya. Bangun pagi, mandi, ya terjadwal seperti itu. Jadi memang anak game ini yang kalau ya dibina itu jadi ya bagus. Jadi bukan sekedar ya kayak ya begadang itu. Ya itu enggak sih. Saya enggak. Memang dijadwalkan seperti itu. Dijadwalkan. Bahkan mungkin kan kalau kita melihat ketika ada influencer-influencer terkait bermain game kan ada sampai larut malam, streaming dan lain itu ternyata tidak dibenarkan ya kalau memang ingin menjadi atlet seperti ya, itu. kalau jadi sekedar dunia hiburan itu tidak masalah. Tapi kalau atlet itu memang nggak disarankan lah untuk begadang karena mengganggu apa kan? Berpikir kalau kita kurang tidur itu nggak fokus gitu. Makanya kadang disediain air putih kan di tempat itu biar fokus lagi. Berarti konsentrasi ya salah Ya, satunya. kalau paling penting game mobile itu konsentrasi paling penting sama kalau bahasanya anak itu tuh mekanik. Itu yang makin dia muda makin jago mekaniknya. Oh, begitu. Jadi Kalau semakin matang berarti berpikirnya semakin bagus gitu. oh, berarti ada dua elemen Iya, ya ada. yang sebagai penilaian ya yang menjadi salah satu indikator ketika keberhasilan ini muncul gitu ya. Salah satunya kematangan berpikir dan juga kemampuan untuk ini. Nah, apakah juga diajarkan bagaimana istilahnya kan ada beberapa teknik seperti itu. Kalau di bidang e-sport ada teknik-teknik nggak ya diajarin juga? Misalnya kayak kalau di dunia shuttlecock misalnya harus mukulnya seperti apa dan lain. Kalau di bidang e-sport seperti apa nih, Mas? Ada, kalau saya kan di cabur Mobile Legends ya, Iya. itu selalu ada pelatihan itu biasanya kan dari SCSI ini ada coach juga. Nah kalau dari klub-klub juga ada coach. Nah itu biasanya coach-coach itu memberikan arahan dari mulai draft pick-nya, draft pick itu pemilihan hero. Terus kalau latihan ya kayak ibaratnya sehari-hari itu kayak main bola itu kan ibaratnya kan. Itu kayak teknik menendang, terus ada juga teknik menggunakan hero, itu dilatih juga dari coach-coachnya, kayak coach dari SC itu dilatih juga, ada dibina juga. Berarti misalnya pemilihan karakter-karakter Iya, itu ada tertentu, juga. kemudian juga apa ya XP-nya ya biasanya Iya, dilihat ya. XP, Iya, ya. itu juga dilatih ya untuk dilatih. pemilihan kapan menggunakan dan lain. Wah, ini menarik ya. Mungkin teman-teman juga kalau bermain nih ternyata ilmunya lengkap seperti ya, tidak hanya bermain aja gitu. Tapi kita tahan dulu ya, Bang Samdi dan juga Bang Ade, kita akan jeda terlebih dahulu. Mungkin pemirsa juga penasaran seperti apa nih teknik-teknik lainnya. Siapa tahu dengan nonton ini nanti ketika push rank naik gitu ranknya ya. Tapi usai jeda kita masih akan kembali tetap di Dialog Kabar Jambi. Ya, terima kasih saudara Anda masih setia menyaksikan kami di Dialog Kabar Jambi dan pembahasan kita masih terkait dengan dari hobi menjadi prestasi. Ini menarik sekali ya. Teman-teman di bidang e-sport ini adalah salah satu olahraga yang cukup baru di Indonesia, tetapi peminatnya tadi dari cerita Bang Ade selaku Ketua ESI di Kota Jambi tidak hanya Gen Z atau gen-gen alpha gitu, tapi bahkan dari gen-gen milenial dan setahu saya juga ada beberapa permainan yang bahkan yang dulunya konvensional dirubah menjadi permainan berbasis elektronik. Salah satunya catur ya. Iya. Bener ya? Itu mungkin yang sekarang juga berkembang. Nah, kita ke Bang Ade nih. Bang Ade, tadi kan dari ceritanya Bang Irgi, ini kan banyak sekali teman-teman di luar sana akhirnya harus pintar-pintar juga nih mengolah kemampuan dan lain-lain gitu ya. Tadi salah satunya jangan sampai begadang bahkan seperti itu. Nah, kalau kita membahas tentang orang tua nih, mungkin sudah melihat bibit-bibit anaknya nih tertarik di bidang e-sport. Harusnya seperti apa sih membatasi waktunya, kemudian memberikan stimulasi yang tepat, Bang? Iya, jadi untuk e-sport sendiri sebetulnya berangkat dari rumah, dari orang tua itu membuat skala prioritas. Nah, artinya dari rumah memang sudah kelihatan bibit-bibit anaknya itu diarahkan kemana, apakah di teknologi atau di cabang-cabang olahraga yang lainnya. Nah, kalau untuk bermain game sendiri itu di standar kita di ESI itu ya maksimal di 3 jam. Nah, jadi 3 jam rehat, terus di coaching lagi oleh pelatihnya untuk meningkatkan skill seperti teknik, strategi dan lain-lain. Nah, jadi lebih dari 3 jam itu saya rasa sih sudah tidak maksimal. Nah, jadi untuk kesehatan, mental health ya kan kata anak-anak Gen Z dan milenial itu tadi ya maksimal di 3 jam ya kan gitu. Nah, juga kalau bisa disarankan ya bermainnya ya memang di level-level turnamen yang memang ada pengawasan dari ESI. Nah, jadi ketika komunitas ataupun business owners membuat kegiatan turnamen e-sport itu pastikan di sana disupport oleh ESI sendiri. Nah, karena kita pengennya terstandarisasi dengan baik. Artinya mulai dari permainan, terus mulai dari etika bermain. Kadang-kadang kan anak-anak ini kan ada yang suka lupa dikontrol ya kan, terutama kalau bermain malah kalimat-kalimat kotor kalau gitu ya, kalimat-kalimat kurang baik seperti itu ya. Nah, itu yang memang kami tekankan. Nah, makanya kita selalu libatkan pengurus kami di setiap gelaran turnamen, baik di komunitas yang melaksanakan, terus juga di tempat-tempat kafe
kafe, coffee shop dan lain-lain. Nah, artinya ada pengawasan ESI sehingga turnamen pun juga berjalan dengan standar yang memang kami tetapkan gitu. Baik. Nah ini kan menarik ya ketika kita bahas tentang ESI dan juga e-sport Indonesia seperti itu. Ini kan game-game yang berbasis ada beberapa tindakan-tindakan kekerasan tertentu ya. Misalnya kan di Mobile Legends atau apa kan ada menggunakan senjata dan lain. Sebenarnya kapan sebaiknya anak ini mulai diarahkan? Di usia berapa tepatnya dan seperti apa mendampingannya harusnya Mas? Kalau untuk bibit atlet sendiri, nah kita itu rekrut itu di usia 16. Nah kan ada aturannya. Tapi memang di bawah itu kan bibit-bibit itu kan banyak sekali. Contohnya kemarin itu kita di 2022, 2023 itu ada yang di bawah usia 16. Nah kita tetap mengakomodasi dengan pendampingan. Nah artinya memang ada beberapa scene yang memang kekerasannya memang ditampilkan. Nah kita memberikan briefing untuk adik-adik atlet yang usianya memang berada di bawah 16 tahun sesuai dengan usia yang memang rekrutmen atlet untuk di ESI sendiri. Begitu Mas. Baik, berarti memang ada batasan untuk gabung ya, tetapi kalau di bawah itu pun tetap dikasihkan pendampingan tetap gitu ya. dikasih pendampingan karena kan kita melihat bibitnya itu ya memang ada dari usia 10, 11 dan ya mungkin bahkan di bawah itu. Nah, bagaimana kami bisa mengakomodasi itu semua? Ya tentu butuh kolaborasi sih sebetulnya ya kan. Itu yang paling penting ya Bang. Ya. Nah, kita ke Bang Samde nih, Bang Irgi. Ini menarik ya Bang, ketika kita melihat teman-teman tadi kan sebelum jeda saya bilang tentang push rank dan lain-lain. Ini kan kalimat yang sering digunakan adalah salah satu ya, karena kita membahas cabur olahraga di e-sport kan salah satunya Mobile Legends nih caburnya gitu ya. Nah, kalau anak-anak yang suka menghabiskan atau spend uang untuk beli-beli diamond gitu ya, atau beli-beli apa gitu untuk skin itu sebenarnya berdampaknya sejauh apa sih Bang untuk kemampuan kita bertanding gitu atau juga bermain bersama lawan Bang? Sebenarnya nggak begitu berpengaruh dengan apa ya, kayak kita lebih hebat itu nggak. Hanya sekedar kepuasan mata aja tampilan gitu. Tapi ya kalau memang ada sebagian anak yang pengen beli skin itu ya nggak masalah, tapi asal jangan memaksakan orang tua. Atau kalau mungkin ya kalau pengen beli sendiri ya kalian menghasilkan dari hobi. Seperti ada kok turnamen yang menghadiahkan diamond, ada juga seperti itu, ada atau juga bahkan turnamen yang kecil-kecilan yang warkop itu kadang menghadiahkan ya uang itu bisa dibelikan skin gitu. Sebenarnya nggak berpengaruh banyak sih, sekedar cuman untuk kepuasan mata aja. Yang penting kan tetap skill gitu. Percuma kan skin jago tapi kalau skillnya biasa aja percuma. Berarti kalau misalnya hero-heronya udah bagus gitu ya, tetapi skillnya kurang juga tidak mendukung seperti itu ya. Jadi harus bijak juga nih ketika teman-teman ingin membeli apa ya equipment gitu ya atau perlengkapan untuk teman-teman bermain, karena tidak menentukan kalau teman-teman akan berhasil seperti itu ya, tapi memang skill. Nah, membahas tentang skill nih, ada tips and trick nggak nih? Gimana sih Bang kalau versinya Abang nih untuk meningkatkan skill teman-teman nih ketika bermain, apa saja yang harusnya dilakukan? Kalau tips and trick sih sebenarnya apa ya? Itu tergantung tangan sih. Kalau saya kan umurnya udah ibaratnya udah hampir expire ya, udah 23 kan. Kalau yang muda itu biasanya tangannya cepat, itu dia tips and tricknya dia main terus. Sebenarnya disarankan memang dalam 3 jam terus istirahat, terus lanjut lagi 3 jam. Itu minimal itu 9 jam lah, itu disarankan. Tapi kalau mau lebih itu nggak masalah. Cuman nggak boleh, yang saya bilang tadi, nggak boleh begadang itu bukan berarti apa ya bahasanya itu, nggak boleh terus-terusan begadang. Tak boleh begadang, kayak nambah jam latihan. Tapi jangan pas waktu tanding, gitu. Dan juga nggak disarankan tiap hari. Misal dalam seminggu tuh boleh ngambil jatah begadang tuh mentok jam 12 lah. Itu ya paling 3 kali gitu. Itu menambah skill itu biasanya nggak masalah. Untuk menambah skill untuk di luar dari pada jam yang disarankan itu nggak masalah. Itu menambah ibaratnya mekanik kalau bahasa itu boleh. Kalau saya seperti itu. Oh baik, berarti di satu sisi tadi ya apa ya kemampuan dari penggunaan equipment dengan tangan gitu ya, mekanikal gitu. Tapi kalau misalnya secara area-area tertentu ada nggak sih Bang bahan bacaan gitu ya untuk memahami, kita kan juga harus paham nih apa yang kita pakai dan apa yang akan kita lakukan, itu ada nggak Bang? Kalau di Mobile Legends itu item kan, item. Di Mobile Legends itu game yang sangat apa ya bahasanya tuh, rumit kalau saya bilang. Kalau di coaching di strategi pelatih itu bahkan 2 menit pertama itu, 2 menit ke bawah itu tuh ada strateginya Bang. 15 detik pertama itu ngapain, 30 detik itu ngapain, itu ada strateginya. Kalau untuk yang pemula-pemula itu disarankan ya melihat YouTube yang sudah ya kayak Just No Limit, mungkin atau Aura atau bahkan R7 ya seperti kayak Lemon gitu. Itu
Ya kalau pengen lebih paham lagi boleh lihat seperti di situ. Oh, boleh. baik. Berarti dari media-media sosial pun teman-teman sebenarnya bisa belajar Bisa, seperti bisa. itu ya. Tetapi Bisa. balik lagi tadi, kalau memang ingin skillnya bagus, tadi ada batasan waktunya Ya, juga ada seperti batas itu ya. waktunya. Dan istirahat juga jangan terganggu. Karena kalau dari yang saya dapat nih dari informasi dari Bang Adi dan juga Bang Irgi, ketika kita tidak menjaga kesehatan kita, maka juga tidak akan baik seperti itu ya untuk kemampuan kita di bidang teknologi dan game ini sendiri. Nah, kalau kita membahas tentang perkembangan game ya, Bang Irgi dan yang lain, kita kan baru-baru ini mendengar bahwasanya Provinsi Jambi ini menjadi salah satu provinsi yang juga cukup mengkhawatirkan terkait dengan judi online seperti itu. Nah, ini seperti apa nih? Seperti apa nih, Bang? Kalau misal Abang melihat dari AC, kemudian juga apa yang harusnya dilakukan? Ya, yang pertama memang butuh soft campaign ya kan kepada anak-anak muda ya kan. Nah, bahwasanya kita itu tidak berprestasi kalau ada di circle judol. Nah, jadi untuk supaya memang tidak terjerumus ke judol, teman-teman bisa bergabung dengan ESI, bisa bergabung dengan komunitas-komunitas e-sport. Nah, karena kan tadi sebelumnya saya sampaikan bahwasanya kan bukan hanya cabang olahraga Mobile Legends aja. Mungkin ada Free Fire, ada PUBG, dan mungkin yang paling hype sekarang ini ada yang namanya eFootball. Nah, jadi teman-teman anak-anak muda yang ada di Provinsi Jambi khususnya bisa bergabung di situ. Nah, ada wadahnya, mari kita sama-sama berprestasi. Tentunya memang butuh tadi kolaborasi, sinergitas, dan memang pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat Jambi memang mengkampanyekan hal-hal yang baik. Bahwasanya judul itu enggak benar gitu loh ya kan. Ada permainan game yang berprestasi yang memang di bawah naungan KONI, yaitu e-sport. Itu salah satu e-sport. Iya. Berarti e-sport ini kalau dari Abang cerita tadi, kalau ada peminat yang cukup besar, berarti e-sport ini bisa berdiri cabornya. Seperti itu, Bang? Ya, jadi kita melihat perkembangan jenis gamenya ya kan. Nah, awalnya itu yang dipertandingkan itu kan ada 3, Mobile Legends, Free Fire, PUBG. Nah, melihat perkembangan teknologi sekarang ini kan selalu ada game-game baru. Nah, kita melihat tingkat minatnya. Nah, jika di Kota Jambi itu sendiri besar ya kan, nah itu kita coba bikin yang namanya pertandingan inilah ya kan, semacam pertandingan awal ya kan. Nah, jadi kita kemas sedemikian rupa. Nah, kita kasih hadiahnya segala macamnya, artinya kita monitor gitu. Baik, berarti kalau dari S ini ada nggak sih, Bang, tips kita untuk bijak bermain seperti itu? Kita harus bisa nih memilah kalau misalnya permainannya mungkin arahnya ke permainan yang berbasis judi online seperti itu, atau juga iklan-iklan terkait ini seperti apa harusnya, Bang? Ya, sebetulnya teman-teman lebih selektif aja mengantisipasi semuanya, karena kan memang dunia kita kan digital ini kan perkembangannya cukup pesat. Nah, jadi ya memang balik lagi ke base awalnya tadi kan, berangkatnya dari rumah tadi. Nah, jadi memang orang tua bisa memonitor di rumah ya kan, di luar mungkin sama-sama teman-teman ESI dan teman-teman komunitas bisa saling mengingatkan gitu. Nah, baik. Kalau kita ke Bang Samdin atau Bang Irgi, Bang, ini kan terkait dengan judi online ini salah satu yang juga sekarang signifikan. Apalagi kalau kita membahas usia nih, tidak hanya orang dewasa, bahkan anak-anak pun juga suka atau hampir juga terjerumus di bidang ini. Ini seperti apa? Pernah punya pengalaman atau tips and trick seperti apa nih harusnya kita memilih dengan bijak, Bang? Kalau terkait dengan judi online ini, saya sudah baca berita itu kan nomor 1 Indonesia, Jambi itu se-Indonesia. Itu kecewa sih sebenarnya. Padahal kalian itu bisa loh kayak meluangkan waktu itu dengan hobi yang suka bermain game itu, nggak harus di judi gitu. Bisa aja masuk ke ini Mobile Legends, yang suka Free Fire, tembak-tembakan Free Fire, PUBG Mobile, atau sekarang lagi rame kan eFootball, yang suka main PS itu bisa main eFootball dari mobile itu bisa. Yang disayangkan itu ya, kenapa yang saya dengar itu ada juga anak-anak muda itu yang bermain judul itu sangat disayangkan sih. Padahal kan kita ini sama gitu loh, umur kita sama gitu kan, kita datang dari tempat yang sama gitu, dan juga seharusnya kalian bisa memilah lah gitu, selektif gitu. Apa yang merugikan kalian tuh harusnya tahu gitu, apa yang lebih baik daripada game online, apa game judi itu ya harusnya lebih tahu lah gitu. Lebih baik kalian mengeluarkan uang beli skin daripada deposit gitu kan. Iya, lebih mending kalian beli skin gitu, beli Nggak skin. apa-apa ya. Tapi juga jangan berlebihan. Ya, jangan berlebihan gitu. Nanti dari atas sampai bawah nggak apa-apa kalau tadi kata Bang Irgi ya, kalau misalnya mau beli skin tapi dengan uang dan penghasilan sendiri. Tapi kalau memang nggak ada, jangan dipaksa juga ya, Bang, karena yang paling menentukan itu tadi di skill gitu ya. Kalau skillnya bagus, bakalan dapat cuannya juga bagus ya, Bang ya. Tapi kan kalau skillnya bagus, mending daftar turnamen daripada deposit kan. Nah, iya benar. Itu yang paling penting ya. Iya, paling penting. Ya. Nah, nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut di Bang Irgi dan juga Bang Ade, gimana sih sebenarnya memilih turnamen yang baik, kemudian juga apa saja yang harus dipersiapkan, dan mungkin apakah dalam waktu dekat ESI akan membuat sebuah turnamen juga, bisa jadi ya. Kita akan tanya nih nanti seperti apa, tapi kita akan jeda dulu. Saya jeda, kami masih akan kembali tetap di Dialog Kabar Jambi.
Ya, terima kasih saudara Anda masih setia menyaksikan kami di Dialog Kabar Jambi dan kita masih membahas tentang tema kita dari hobi menjadi prestasi. Tadi kita sudah mendengarkan 2 segmen sebelumnya bahwasanya memang bermain game ini sangat-sangat bisa diarahkan menjadi lebih positif. Tadi dengan catatan ya kita harus tetap menjaga manajemen waktu dengan baik juga, harus tetap sekolah, tetap kerja, tetap kuliah gitu ya, tetapi juga tetap bisa memainkan permainan ini di waktu-waktu tertentu. Itu paling penting ya. Terus juga bagaimana akhirnya permainan-permainan ini juga harus diarahkan dengan lebih positif agar tidak salah pilih nih, ternyata permainannya berbasis judi online seperti itu ya Bang ya. Nah ini yang paling menarik. Nah ketika tadi kita membahas tentang judi online, kemudian kekhawatiran orang tua dan lain-lain ini sepertinya apa yang harusnya dilakukan oleh pemangku kebijakan kalau dari perspektifnya Abang untuk sama-sama nih mengembangkan teman-teman dari segi permainan yang berbasis positif tadi e-sport, kemudian juga menanggulangi nih hal-hal yang negatif seperti apa, Bang? Ya kalau saya melihat perkembangan dan dinamika hari ini ya memang baik itu pemerintah terus teman-teman pengurus ESI juga lebih bijak juga. Jadi kita harus banyak menghadirkan ruang-ruang positif tadi ya kan. Nah jadi skala eventnya juga mungkin diperbanyak. Nah artinya pun juga ESI Kota Jambi pun juga sudah membuat semacam shortlist dan program prioritas untuk di 2025 ini salah satunya kejurdanya kita bisa bikin lebih awal. Setelah itu kita ada beberapa kolaborasi dengan stakeholder seperti Sivitas Akademika. Kita menjalin komunikasi sudah MOU-an sama salah satu universitas di Jambi. Nah artinya kita bikin lagi ruang-ruang turnamen yang memang skalanya lebih bergensi atau skala profesional ya kan. Terus juga kita juga berkolaborasi dengan provider. Nah artinya sih sebetulnya kalau untuk ESI Kota Jambi sendiri di tahun 2025 ini banyak nanti menghadirkan ruang-ruang untuk anak-anak muda agar aktivitasnya lebih positif. Seperti itulah kira-kira. Nah, baik, berarti memang dalam waktu dekat akan ada beberapa program lah seperti itu ya Bang ya yang akan dilakukan. Dan ini tadi melibatkan unsur-unsur lainnya juga seperti itu. Nah, kalau dari Bang Irgi nih, Bang Irgi sendiri kan kalau misal tadi berkecimpung di bidang atlet gitu ya, apakah juga Bang Irgi juga melakukan hal-hal lain yang positif selain bermain e-sport, misalnya live streaming juga yang akhirnya menghasilkan gitu seperti apa Bang? Oh, kalau untuk yang selain dari luar atlet itu, saya live streaming. Live streaming juga ada menghasilkan. Kemarin puasa lumayan saya live streaming, ya lumayan lah hasilnya gitu, bisa beli buat baju lebaran yang tambahan gitu, lumayan live streaming. Kalau biasanya Mobile Legends itu joki. Kalau sudah skillnya jago itu joki biasanya. Oh, ada joki juga? Ada joki. Orang-orang yang malas main kan kadang joki, kadang ada tiba-tiba nge-DM saya, Mas bisa joki nggak Mas gitu. Saya lagi malas main nih, cuman saya sibuk kerja. Itu kadang ada yang joki. Oh, itu maksudnya kalau misalnya kita nggak main, memang turun ranknya atau seperti apa? Apa memang harus di joki banget gitu? Kalau kita nggak main itu setiap 90 hari itu reset season. Jadi dia ngeriset. Nah kadang ada orang yang nggak pengen pas reset dia turun, dia joki. Jadi supaya nggak begitu jauh turunnya gitu bahasanya kan. Ada juga kok joki. Kalau buat atlet ini rata-rata joki sih. Itu penghasilan luar dari turnamen. Misalnya kayak nggak ada event kan, misalnya ESI lagi ngadain event yang ya jarang gitu kan, sebulan tuh 2 kali misalnya, ya penghasilan tambahnya joki gitu. Baik, ini menarik ya, saya baru tahu ternyata permainan juga bisa dijoki seperti itu. Bisa, itu ada. Itu ada ya, berarti ada. bisa membuka joki ternyata. Iya, sebulan itu lumayan loh, saya sebulan itu paling kecil aja kalau rajin misalnya kan, paling kecil itu 4 juta. Untuk joki paling aja? Besar itu bisa 20, bisa 10. Wah, luar biasa ya. Bisa. Jadi penghasilan dari permainan ini pun kalau misalnya secara positif dibandingkan kita tadi terjun di bidang yang negatif, judi online ya. Bahkan kalau kita punya skill yang baik, kita bisa menjadi joki juga untuk teman-teman yang lain dan berpenghasilan gitu ya. Ini sisi positif yang baru hari ini saya temukan, ternyata ada gitu ke sana ya. Baik. Nah, ini Bang Ade ya, ketika tadi teman-teman diberikan pendidikan, kemudian pelatihan yang memang sangat-sangat signifikan. Sebenarnya harapannya seperti apa sih Bang untuk perkembangan ESI, kemudian juga hal-hal lainnya Bang? Ya kalau untuk harapan perkembangan ESI ke depan ya ekosistem e-sport ini kan cukup besar. Nah artinya kita selalu memberikan ruang untuk anak-anak muda di Kota Jambi maupun di Provinsi Jambi untuk bergabung bersama-sama ESI. Jadi dengan ekosistem olahraga ini yang sangat besar, ekosistem teknologi ini yang sangat besar, nah tentu banyak ruang-ruang ataupun lapangan pekerjaan baru seperti tadi yang disampaikan oleh Irgi tadi ya kan. Nah, artinya teman-teman bisa jadi streamer, terus jadi kalau joki tadi saya luruskan mungkin tidak dibenarkan untuk di rekrutmen ESI sendiri ya kan. Itu di luar konteks kejuaraan-kejuaraan yang dilakukan oleh ESI. Nah, itu mungkin teman-teman bisa dari endorsement. Terus bisa jadi semacam web developer gitu tadi ya kan. Nah, untuk mengkimpin apa yang mereka punya. Nah, jadi memang
orang tua pun juga mendukung sebaiknya ya kan apa yang menjadi minat anaknya ya kan, dan melihat program prioritas anaknya sendiri ya kan. Nah, artinya kita dari ESI siap membantu, siap mengarahkan dan siap memberikan ruang-ruang yang positif sehingga lahir atlet-atlet yang baik. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwasannya level anak muda Jambi itu bukan level regional aja, bahkan sudah ke internasional. Tadi Irgi juga sempat bermain di level nasional maupun di internasional bahkan, tadi ya, kan, di luar 4 biasa. negara tadi kan. Nah, untuk kedepannya harapan kami bisa melahirkan atlet-atlet yang baik pula. Oh, itu salah satunya ya, Iya. Bang, dari 1000 mimpi dan program Iya. tadi ya. Baik, kalau Mas Irgi nih, harapannya ke depan seperti apa sih untuk diri sendiri mungkin sama teman-teman yang tercimpung di bidang e-sport nih? Kalau harapannya sih semoga yang dari e-sport ini semakin semangat lah. Karena rata-rata orang Jambi ini kiblat bahasanya itu apa ya? Tujuannya mereka pengen seperti saya gitu. Ibaratnya pengen masuk ke klub JW e-sport gitu mereka kan. Itu kalian tuh semakin semangat gitu semoga kan. Dan juga yang masih bermain judi online itu ya kurang-kurangin lah gitu kan. Coba berganti yang lebih positif gitu ya, kayak main game. Apa gitu misalnya kan main game sih yang bisa mengganti kebiasaan buruk. Karena yang saya lihat ya, kayak pengalaman saya melihat teman-teman saya tuh dia nggak ada gabut gitu kan, deposit itu kan, itu sebenarnya bisa diganti. Jadi main game lebih positif gitu, nggak harus kayak kalian apa-apa deposit itu merugikan sih menurut Merugikan saya. ya, Ya, Pak. mending kalian nggak ada waktu nih misalnya, ya udah main game. Skillnya naik ya, Ya gitu. skillnya naik. Atau kalau yang misalnya pengen mengganti kegiatan negatif dari judi itu bisa juga streaming. Streaming kan nggak harus yang skillnya jago, ada juga kok yang entertain yang lucu-lucu itu ada juga, nggak harus yang jago nggak. Baik, yang penting istilahnya ada cara lain Iya, seperti itu ya harus untuk ada berpenghasilan. kegiatan lain lah untuk menggantikan kegiatan negatif. Harus Iya, diganti. Harus diganti ya di subsidi. Oke. Itu yang paling apa ya menurut saya salah satu poin penting juga ya kalau kita sudah punya minat dan lain. Nah, tadi tuh menarik nih ketika Bang Adi sebelumnya membahas tentang developer game gitu ya. Untuk di Jambi, Bang, atau ESI ada nggak dalam waktu dekat ingin mengembangkan semua game gitu, apa juga permainan-permainan berbasis kearifan lokal gitu, ada nggak, Bang, kelihatan? Ya, kita mencoba untuk ke arah sana ya kan. Nah, artinya kalau untuk melahirkan bibit atlet, alhamdulillah kita tidak minus ya kan. Artinya kita selalu surplus. Nah, memang untuk pengembangan game-game lokal tadi yang kita memang belum menemukan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya program hari ini bersama TVRI, kita nggak tahu nih ya kan, di luar Jambi teman-teman yang memang konsentrasi ilmu akademisnya itu di teknologi, mudah-mudahan bisa menciptakan game-game kearifan lokal yang unsur Jambinya itu kental banget gitu. Baik, tapi Kita siap kolaborasi siap intinya kolaborasi ya, ya, siap. Pak ya. Berarti tidak menutup kemungkinan bakal Ya. ada gitu ya, tapi Iya, balik insya lagi Allah ya. ada hal-hal yang mungkin diinginkan gitu. Ya. Nah, kalau dari pemainnya nih langsung dari atletnya, ada nggak sih keinginan maksudnya ini harusnya bisa nih dikembangkan menjadi sebuah permainan berbasis online gitu? Ada sih. Semoga yang kayak yang lain-lain itu support aja sih. Kalau kadang kan ada turnamen-turnamen yang nggak disupport gitu. Cuman saya pengennya sih lebih disupport aja sih. Kalau pemerintah sih lebih support buat para atletnya itu, yang saya harapkan itu sih. Baik, berarti sejauh ini kalau dari pemerintah terkait dengan bantuan kepada atlet atau hal-hal ini seperti apa, ada nggak? Karena kemarin pas Porprov itu sudah dibuktikan bahwa kota mendapat emas, itu kan saya dapat emas tuh. Itu pemerintah langsung melek, dia langsung melihat, ternyata cabur e-sport ini ada apa ya bahasanya itu ya, ada keunggulan tersendiri gitu, ada bakat yang harus didukung gitu. Mereka ini harus disupport supaya dapat hasil. Ya pemerintah akhirnya melek. Itulah yang saya senang dari pemerintah itu. Bantuan saat itu bentuknya apa? Ya kayak bonusnya dari dapat emas itu lumayan lah. Udah Mas lumayan. Lumayan. Apakah ditambah equipment gitu ya, dibelikan mobile yang baru, handphone yang baru untuk membantu pelatihan dan lain-lain, itu seperti apa? Ada nggak, Bang? Kalau dari Bang? Kalau untuk ESI sendiri kan memang ada keterbatasan, nah, tapi kita tetap terus mengkomunikasikan itu baik sama KONI maupun kepala daerah ya kan. Nah, kalau untuk Kota Jambi sendiri alhamdulillah ada beberapa fasilitas yang coba kita ajukan dan diakomodir. Kan kita butuh fasilitas semacam kursi gaming dan lain-lain ya kan. Cuman kalau untuk gadget kita sedang mengupayakan itu supaya teman-teman atlet bisa mendapatkan gadget yang memang sesuai dengan
spesifikasi mereka untuk bertanding di kejuaraan-kejuaraan yang akan datang. Gitu. Baik, berarti memang tetap ada bantuan yang diberikan seperti itu ya. Nah, kalau dalam waktu dekat Bang, untuk dari pemerintah sendiri, kolaborasi tadi pelatihan dan lain-lain, ada lagi nggak Bang untuk biar atlet Jambi ini semakin matang gitu Bang? Ya kalau untuk perhatian pemerintah alhamdulillah cukup baik, khususnya di Kota Jambi. Jadi teman-teman yang memang mendapatkan juara diapresiasi sesuai dengan kemampuan daerah. Nah untuk di tahun ini kita coba mengajukan agar fasilitas yang dimiliki oleh ESI itu lebih baik lagi. Lebih baik Iya. lagi ke depannya. Kita terus mengupayakan. Artinya juga saya pun juga punya keterbatasan kepengurusan ya kan selama 4 tahun ya kan. Tapi kami tetap maksimalkan untuk teman-teman dan atlet-atlet yang ada di Kota Jambi. Untuk Gitu. mendapat gitu ya Iya. Bang ya, baik. Nah kalau Bang Irgi nih Bang, kan tadi Abang bilang juga bahwasanya menemukan bakat minat dan lain ini kan sesuatu yang memang berproses seperti itu ya. Nah kalau sekarang ada nggak buka training juga di rumah gitu atau pelatihan untuk teman-teman di lingkungan gitu Bang? Kalau pelatihan sih enggak sih. Cuman kadang ada orang-orang yang suka lihat saya gitu nonton streaming, mereka nonton. Nah itu kadang mereka ngambil ilmu tuh, oh ternyata Bang Samde menit 2 ke sini, menit ini segini, terus maka hero-nya ini ke sini. Kalau untuk pelatihan di rumah enggak. Tapi kalau yang pengen skillnya nambah biasanya nonton mereka. Nonton. Nonton. Tapi buka kursus bisa nggak kalau game-game seperti ini? Untuk Bisa. Kalau yang memang kalau dilihat seperti ada coach-coach yang SEA Games itu, contohnya Zes itu, dia buka kursus. Ada kok kursusnya banyak. Kita bisa temukan di mana aja. Di sosial media banyak kok yang buka-buka kursus. Ada. Berarti dalam waktu dekat ada kepikiran nggak Bang Samde untuk buka kursus serupa? Kalau kepikiran sih belum ya kayaknya. Belum sih. Belum. Soalnya masih pengen main dulu. Oh, masih main Masih pengen main. Masih pengen mengabdi kepada SC dulu. Oh, berarti kalau misalnya sudah buka kursus nggak ngabdi lagi gitu ya? Ya masih mengabdi sih. Tapi memang maksudnya masih panjang ke Iya, sana masih ya, tapi panjang. tetap ingin ya untuk bisa membuka kursus yang enak. Bang, kalau dalam waktu dekat ESI ada buka rekrutmen nggak? Gimana sih caranya? Mungkin teman-teman yang penasaran nih untuk bergabung sama ESI itu seperti apa gitu loh Bang? Ya kan kalau untuk informasi update-nya ya kan bisa dilihat di platform media sosial yang ESI miliki. Nah, memang setiap tahun itu dari 2022 kepengurusan kami kita rutin yang namanya kejuaraan daerah itu kita tetap laksanakan ya kan. Setelah itu ada yang namanya Kejurprop, kita kirim ke Kejurprop teman-teman ya kan. Terus juga kita dorong ke Kejurnas. Nah, di luar itu pun juga kita ada event-event yang memang kita kolaborasikan sama beberapa stakeholder tadi ya kan. Nah, dengan universitas, contohnya dengan provider, dengan business owner yang lain. Nah, memang kita kemas kegiatan itu ya sesuai dengan standar PBSI sendiri. Baik, berarti kalau misalnya ini kan olahraga yang maksudnya terbilang baru ya Bang. Mungkin kalau olahraga lama seperti basket, kemudian badminton atau sepak bola atau futsal itu kan olahraga yang bisa ditemukan di sekolah-sekolah. Apakah e-sportnya juga udah mulai ada nggak Bang ekskul-ekskul yang dibangun gitu di sekolah-sekolah yang terdata di ESI Bang? Yang terdata saat ini ya ada melalui program Garudaku. Nah, itu sudah berjalan di beberapa SMA di Kota Jambi. Contohnya kalau tidak salah itu di SMA 10. Memang domainnya itu ada di pengurus ESI provinsi. Nah, tapi tetap kolaborasi dengan kita ESI Kota. Dan mungkin teman-teman yang menyaksikan program ini insya Allah dalam waktu dekat yang program kejuaraan daerah akan kita laksanakan. Baik. Dan di situ mungkin bisa teman-teman bergabung dan disitulah kita mencoba untuk monitoring atlet-atlet baru. Baik. Agar ya seperti Irgi dan teman-teman lah ya kan. Oke, baik. Berarti dia menjadi apa ya? Poin penting juga ya, Bang ya. Berarti setiap tahun bisa menemukan atlet baru seperti itu, Bang, Setiap tahun, kompetisi? setiap tahun. Jadi setiap tahun itu jumlahnya itu setiap kita bikin 4 game yang tadi kita sampaikan tadi itu jumlahnya itu 1000 itu selalu lebih dan memang kita batasin. Karena ada keterbatasan hari pelaksanaan dan kami memang membatasi jumlah pesertanya dan memang di maksimal itu 1000 sampai 1500 itu pasti mendaftar untuk menjadi bagian dari atlet ESI Kota Jambi. Oh, ya, Luar biasa banyak ya. Iya. Ribuan bahkan ya karena Ribuan. peminatnya tinggi gitu Iya. ya, Bang ya. Nah, kalau Bang Irgi ini kan lahirnya dari klub gitu ya atau juga dari apa istilahnya komunitas seperti itu. Nah, dalam waktu dekat mungkin komunitasnya ada mau buka gitu atau ada rekrutmen biasanya seperti apa? Kalau rekrutmen dari tim JW Sport sih belum ada, nggak ada sih. Karena sudah ibarat roster ya, Pak. Susunan pemainnya itu udah pas. Kalau itu nggak ada. Tapi kalau misalnya teman-teman yang pengen untuk mencoba trial itu selalu dibuka. Oh. Selalu dibuka kesempatan itu selalu. Kalau memang skillnya bagus, cocok, bisa ditarik bisa dari komunitas itu bisa. Baik, berarti sekarang jumlah di dalam komunitas ada berapa orang?
Kalau di komunitas ada 6, termasuk coach 1. Oh, termasuk coach 1. Berarti 5 pemain utama, coach 1 gitu ya. Itu yang jadi komunitasnya juga. Kita akan tahan dulu ya, Bang Igri dan juga Mas Ade. Kita nanti akan berbincang lagi. Pemirsa masih penasaran seperti apa sebenarnya pola-pola yang harusnya bisa dibantu gitu ya. Apapun juga bisa dikembangkan dari anak supaya memang secara positif nih ketika bermainin game ya, atau bermainkan game gitu ya. Dan kita akan kembali usai jeda, tetap di Dialog Kabar Jambi. Ya, terima kasih saudara Anda masih setia menyaksikan kami di Dialog Kabar Jambi, tetapi tidak terasa kita sudah berada di segmen terakhir. Tadi masih seru-seru juga nih berbincang, kemudian juga membahas tentang topik kita pada hari ini, tetapi kita sudah berada di segmen terakhir, yang artinya kita akan mendengarkan closing statement dari dua narasumber kita. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan, bisa bincang banyak ya, karena bahas e-sport ini perkembangannya akan dinamik sekali seperti itu ya. Kita akan dengarkan closing statement. Bang Ade, boleh apa yang disampaikan kepada pemirsa atau penonton terkait dengan topik kita pada hari ini dan himbauan lainnya, Bang? Ya, untuk pemirsa TVRI dimanapun berada, untuk teman-teman anak-anak muda, generasi muda yang ada di Provinsi Jambi dan Kota Jambi pada khususnya, melihat perkembangan dunia teknologi dan digital yang cukup masif, kami dari ESI Kota Jambi menghimbau dan mengajak untuk anak-anak muda lebih selektif dalam memilih platform media sosial maupun platform game. Nah, ESI Kota Jambi sendiri sebagai lokomotif ekosistem digital membuka ruang yang sangat baik untuk anak-anak muda untuk menjadi bagian dari atlet berprestasi. Nah, nantikan saja dalam waktu dekat ada kejuaraan daerah yang kami gagas dan mudah-mudahan pesertanya itu bisa lebih banyak dan lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Bang Ade sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama kami pada hari ini. Kemudian Bang Irgi atau Bang Samdi, apa yang disampaikan kepada teman-teman atau penonton di sini? Silakan. Buat pemirsa atau penonton ya, yang lagi nonton itu semoga kalian tuh termotivasi lah dari saya gitu. Termotivasi, terus juga kalian lebih pinter memilih. Ya tadi saya yang dibilang Bang Adi kan, sosial media jangan sampai terjebur di judi online, lebih ke hal yang positif aja, bermain game. Itu kalau kalian benar-benar geluti itu insya Allah lah kalian bisa mendapatkan hasil. Dan juga buat orang tuanya yang lagi menonton ini kan, bisa disupport lah anaknya gitu. Bisa dimonitoring juga kalau di rumah, kalau misalnya lagi di luar itu bisa dimonitoring dari ESI itu bisa. Tapi kalau dari di rumah itu ya orang tua itu yang bisa monitoring sih. Baik. Lebih disupport aja. Baik, terima kasih banyak Mas Irgi, sekali lagi juga Mas Ade sudah hadir pada hari ini berbincang bersama kami di Dialog Kabar Jambi, dan sangat-sangat luar biasa ternyata perkembangan dan dimensi dari permainan ini sangat luar biasa juga untuk kemajuan dan juga kemaslahatan bersama ya. Dan saudara serta pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan bersama pada dasarnya setiap dari perilaku ataupun juga tindakan yang dilakukan baik di bidang olahraga elektronik ini juga sebenarnya bisa diarahkan menjadi lebih positif jika didampingi dengan baik oleh orang tua, kemudian juga disadari dengan individunya bahwasanya bermain ini ada batasan waktu dan lain-lain. Kemudian juga yang paling menarik nih, kita juga bisa menggunakan platform ataupun juga unsur terkait seperti komunitas untuk bisa mengembangkan diri dengan lebih baik ya. Saya Azad Akbar, wakil kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.